Kegiatan pendampingan individu ketiga calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tanggamus. Rabu, 10 Juli tahun 2024. Bertempat di SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semuong. Tahap awal yaitu meminta izin kepada kepala sekolah yaitu Bapak Haji Hersani untuk kegiatan pendampingan hari ini. Kegiatan berikutnya yaitu persiapan untuk melakukan pendampingan individu ketiga calon guru penggerak bersama dengan pengajar praktik. Bagian inti pendampingan yaitu yang pertama membahas refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan asesmen tentang kompetensi guru penggerak. Terus kedua membahas rencana penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang terakhir membahas tentang keterlaksanaan tahapan B, A, G, J, A. Mari kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melakukan pendampingan kepada Ibu Dwi Meirendra. Hari ini fokus dari pendampingan kita adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi setelah Bu Dwi melaksanakan Proklamasi 2, terus pembelajaran modul di 2.1 sampai 2.3 ya sekarang ya. Pasti sudah banyak ya. Terus tadi kita juga sudah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Herzani. Kita sudah bertegur sapa dengan beliau. Jadi hari ini saya akan langsung melakukan pendampingan. Jadi sudah beberapa hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, apa saja yang mesti Bu Dwi bawa di hari ini. Terus apakah Bu Dwi telah mengisi atau input instrumen mengembar umpan balik lampiran kelima? Udah ya? Udah semua ya. Terus saya ingin menanyakan kepada Bu Dwi terkait selama pembelajaran daring di 1 bulan setelah kita lakukan kalian 2. Menurut Bu Dwi apa saja hambatan atau mungkin perasaan Bu Dwi selama pembelajaran daring di modul yang saat ini setelah lakukan kalian 2? Kalau hambatannya sih pasti di waktu ya Miss ya, karena banyak kegiatan yang berbarengan dengan kegiatan Zoom atau kegiatan dengan instruktur. Tapi kalau kayak tugas-tugas itu akan bisa dikerjakan di malam hari. Terus menurut Bu Dwi pencapaian apa selama 1 bulan terakhir ini setelah belajar mukol di ruang kolaborasi sama elaborasi pemahaman? Apa saja yang Bu Dwi lewati dan dapatkan? Ya luar biasa banyak sih Miss. Kayak menambah kolaborasi karena emang setiap kelompok itu kan diacak. Nah jadi lebih memperdalam dan mengetahui karakter teman masing-masing gitu. Lebih memperdalam, memahami ya? Memahami karakter masing-masing teman baru. Terus ada lagi tidak hal lain? Apa cukup? Selanjutnya saya sangat mengapresiasi sekali perkembangan Bu Dwi sampai kita sudah di pendampingan individu ketiga, termasuk salah satu yang top mind. Artinya di kepala saya itu kalau Bu Dwi pasti selalu visioner. Artinya apa? Temennya dia sudah duluan gitu. Dia sudah duluan baca modul. Jadi curiosity-nya atau rasa ingin tahunya itu kadang mengundang teman-teman di grup CGP kelompok kita yang mengajar praktiknya saya sangat termotivasi gitu. Terus Bu Dwi sering mengingatkan teman-teman di grup karena kebetulan kita dapat di grup itu anggotanya sangat bervariasi, bisa saling menopang temennya, membackup temennya. Jadi Bu Dwi termasuk yang mengingatkan, walaupun paling bungsu, paling muda, tapi paling mengingatkan. Terus saya kalau baca-bacain kampanye dari yang pertama itu super, dari saya yang pertama itu udah 8 ya, sekarang itu udah di 9,5. Typo-typonya jarang, kalau yang lain mereka masih. Terus editingnya itu sih gitu ya, walaupun kata orang-orang editing itu, tapi menurut saya editing itu penting juga gitu loh, taste-nya gitu. Jadi saya berterima kasih banget ada Bu Dwi, eksisnya itu di grup kita itu super mewarnai dan keren banget. Saya berharap Bu Dwi kedepannya lebih keren lagi, lebih baik, menjadi guru yang profesional. Terus kita akan lanjut ke bagian inti pendampingan hari ini. Yang pertama sudah saya sampaikan bahwasanya kita akan membahas refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat yang sudah diisi pada waktu kita diskusi di ruangan yang sana ya, diskusi prakarsa dan perubahan
dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Nah, saya akan menganalisis kembali. Tapi sebelum itu, berdasarkan hasil feedback 360 derajat si umpan balik atau survei kuesioner tersebut, serta asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, menurut Bu Dwi, apa sih yang masih kurang baik terus atau perlu ditingkatkan menurut responden yang dari kepala sekolah, 5 rekan sejawat, 5 murid, sama self assessment menilai diri sendiri? Itu menurut Bu Dwi apa? Nanti kita baca satu-satu, tapi kalau dari Bu Dwi baca sekilas, apa yang menjadi masukan misal pertama dari kepala sekolah? Kalau buat keseluruhan dulu ya, karena emang sini tempat baru, kurang pendekatannya aja sih, kurang memahami karakter dari rekan sejawat, kepala sekolah maupun murid. Jadi kayak mereka memandang Dwi itu kayak belum memahami Dwi, jadi kayak kolaborasinya belum kena gitu loh. Karena baru 1 bulan lebih ya, 2 bulan ya? 1 bulan. Itu 1 bulan pas ya. Karakter karena baru pindah ya, jadi menyesuaikan kembali. Karena Bu Dwi ini, teman-teman yang nonton kita, bahwasanya Bu Dwi ini tadinya waktu terima calon guru penggerak angkatan 10, beliau lokasinya di SMP Negeri 1 Tulungagung ya. Terus mendapatkan SKP 3K, ditempatkan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung Semua. Jadi itu yang menjadi hambatan Bu Dwi ya. Terus kalau misalnya kita baca ini dari yang self assessment ya, coba kita lihat yang dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah ini udah di PDF ini ya. Ini kan beliau mengisi sendiri kan ya. Itu bagus banget, tapi sudah 4 semua. Sudah menyesuaikan dengan Ini CGP mengidentifikasi profil orang tua wali murid yang dicatatnya. itu karena emang aku belum iya, karena Bu Dwi baru masuk di istilahnya di akhir pembelajaran semester 2 ya. Jadi ini menjadi catatan. Bagus catatannya. CGP berdiskusi dengan orang tua wali murid. Ini nanti ke depannya ya. Dan nilai masih dikasih bagus sama dia, masih dikasih 3. CGP menyediakan kesempatan bagi orang tua wali murid untuk hadir di sekolah sebagai guru tamu. Oke, jadi mungkin tapi di tanggamu sendiri kayaknya mungkin masih agak jarang ya ketika kita mengundang wali murid untuk menjadi guru tamu. Tapi ini bisa jadi masukan ya. Apa misalnya dia seorang pedagang, dia bisa kalau kita hubungkan dengan pelajaran PS ataupun P5 gitu, ekonomi bisa kita hubungkan ya. Kalau matematika misalnya apa nih, kalau mereka ya kalau jadi guru tamu agak lebih susah ya maksudnya, tapi kalaupun kita menghubungkan mungkin di P5 ya, kita mengundang guru tamu atau orang dari wali murid gitu. Terus yang lainnya masih bagus semua, sosialisasi sekolah, tapi ini udah dikerjakan kemarin kan waktu kita diskusi. Ini nilainya bagus semua, tapi dari Bapak tidak ada yang buat. Nah, oke, kalau misalnya dari Bu Dwi sendiri, yang maksudnya walaupun Bu Dwi sama beliau, tapi setelah Bu Dwi berdiskusi bahwasanya Bapak tadi kata Bu Dwi menyimpulkan bahwa Bu Dwi harus memahami kondisi sekolah ya. Itu kita tulis gitu ya. Menurut kepala sekolah, yang bisa Bu Dwi tulis lagi nanti, bahwasanya Bu Dwi selaku guru baru harus lebih memahami, mengenali, menyesuaikan kondisi sekolah SMP Negeri Bandar Negeri Semong ini ya, kondisi sekolah yang baru gitu. Jadi supaya bisa lebih, kata dia lebih ini lagi kali ya, istilahnya lebih dalam lagi memahaminya. Mungkin masukannya Pak Herzani ini akan relate ketika nanti kalau sudah masuk ke sini tidak misalnya udah kenal banget, bisa menguasai yang lain. Tapi maksudnya seperti itu. Terus saya lihat dari 5 rekan sejawat ini sendiri ya, ini tuh dari diri kita sendiri ya, self assessment kan. Coba saya satu aja, ini dari murid. Coba nih Mbak Ferti Anggraini. Oke. Ya kalau dulu kan karena belum pernah, ya wajar gitu ya. Coba kita lihat masukannya. Karena itu tadi baru. Iya, ini juga sebenarnya Bu Dwi sudah menjalankan ini. CGP berinisiatif menghasilkan karya dari hasil kegiatan negara. Tapi sebenarnya sudah gitu. Karena dirimu baru, ibu baru, jadi mereka tidak tahu historik track record sebelumnya. Walaupun sebenarnya sudah dijalankan gitu. CGP membantu menganalisis masa pembelajaran rekan sejawat.
Ya ini karena baru juga, CG itu ngajak sama community pelatihan atau sudah, tapi ini mungkin dia belum tahu juga ya. Iya. Ini kebanyakan karena faktornya dikasih nilai 2 karena belum. Iya, karena itu tadi baru pindah terus langsung melakukan Iya, kegiatan. sudah di tengah-tengah gitu. Terus ini dia tidak mengakui respon sesuai dengan tidak baik dalam menunjukkan praktik ilmu diri, mengembangkan kompetensi dari sekolah, berpartisipasi, manfaat spiritual dan emosi serta dalam upaya pengembangan belajar juga mungkin. Wow, bagus banget ini masukan menarik nih, kita lihat di bawah. Sama ya, masih. Nah mungkin nanti saran dan dari teman-teman ini bisa hubungi yang misalnya itu memang baru banget dan itu kayaknya ternyata iya ya saya ternyata di sini kalau menurut guru ini itu saya sudah bagus, cuma mungkin ibu belum tahu atau bapak ini belum tahu. Mungkin kalau yang masukannya memang benar kayak gitu kelemahan saya gitu, itu bisa guru catat highlight lagi, ingat aja lah misalnya. Kemudian perbaikan lebih baik lagi, soal perbedaan beberapa umum ya. Sangat bagus berkolaborasi dengan warga, sama berkolaborasi berarti intinya karena baru jadi kesannya belum kolaborasi ya. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwasanya sebelumnya Bu Dwi ini tidak mengajar di sini. Mungkin kedepannya kita bisa tunjukkan bahwasanya kita bisa kolaborasi dengan yang lain. Kita lihat ke anak belum kenal banget, iya makanya jadi faktor ini utamanya ya. Tapi yang menjadi catatan kita yang memang dia kasih nilainya ini berarti dia itu bisa jadi konsulen kita, bisa jadi dia di sini menilai misalnya gurunya, tapi guru-guru di sekolah sini gitu. Guru pernah mengajar kelas bisa ya. Rata-rata setelah saya melakukan pendampingan individu 3, makasih bahwasanya ini banyak yang nggak ada sih. Memang di sekolah kita yang sekolah itu jarang ya. Misalnya ada guru pernah mengajar kelas bersama guru kelas lain. Kecuali kalau di SD swasta tuh ada komunitas, kalau di sekolah SMP negeri jarang gitu. Karena human resources juga kadang kan kurang, jadi nggak apa-apa. Ini menentukan cara belajar, mengajar, cara mengerjakan tugas, media yang dipakai yang akan diterapkan. Nah ini jadi strategi mengajarnya ya Mbak ya. Guru mendiskusikan perkembangan belajar saya dengan orang, diskusikan strategi. Paras. Guru ini apa orang tua? Guru mendiskusikan permasalahan dengan orang tua ini sebenarnya sudah, terus guru memberikan kesempatan untuk mengajar. Rata-rata itu ya, artinya kolaborasi yang mungkin kalau kita guru ke kelas itu udah biasa, mungkin yang ini mereka tuh menganggapnya kalau ada guru lain datang itu belum, pada saat P5 itu juga udah ya sebenarnya. Fikri, oke. Terlihat memakai catatan selama mengajar di kelas, jarang. Oke, cepat ya. Guru memberikan kami cara efektif belajar di rumah. Guru mengajarkan belajar bersama-sama teman-teman dari kelas. Mengajak kamu belajar bersama teman-teman dari kelas lain. Ya memang jarang, tapi memang bisa ya. Cuma biasanya ini di sekolah swasta ya Mbak, yang sering banyak dilakukan gitu. Apa kan variasi? Contoh kayak ada les. Nah, les kan bisa berkolaborasi. Iya, tapi kan namanya atau misalnya kayak kita temennya ada tim mau jadi guru tamu tuh bisa. Cuma memang kalau di sekolah seperti kita tuh jarang dilakukan. Guru meminta kami berganti menjadi ketua kelompok. Dia berarti dia nggak pernah jadi ketua kelompok mungkin. Nah tapi walaupun kayaknya ini apa hal sederhana, tapi menurut saya Bu Dwi boleh catetin yang minimal kayak katanya sih gini. Jadi bisa jadi masukan untuk umpan balik ke depannya. Terus udah ya rekan sejawat sudah. Yang self assessment yang mana ada tanda tangannya? Yang sudah ada tanda tangannya? Nah, ini di PDF juga ya. Oke. Ini sudah bagus, sudah lengkap banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki apa kira-kira? Misalnya setelah tadi ada masukan dari kepala sekolah, 5 rekan sejawat, apa terus serta didik sama self assessment apa menilai diri sendiri, menurut Bu Dwi apa yang harus Bu Dwi asah ke depannya? Itu siapa yang asesmen kekurangan itu ditingkatkan lagi dan yang perlu ada pembuktian dengan menghasilkan karya gitu. Oh, nyambung saya. Maksudnya gini, Bu Dwi melakukan refleksi tadi, setelah itu masukannya dicatat,
lihat apa ini terus dikasih pembuktian bahwasanya hasil refleksi itu akan ada follow up-nya ya. Ada apa sih? Ada rencana, bahasa Indonesia rencana tindak lanjut atau peningkatan. Terus siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Rekan sejawat sih yang bisa Terus semua warga sekolah ya, terutama rekan sejawat. Terus ada nggak yang mau Ibu sampaikan? Boleh Ibu kasih saya sedikit kesimpulan setelah kita melakukan refleksi 360 derajat survei ini, apa yang Bu Dwi ingin sampaikan? Cukup, jadi udah mulai agak ngerti ya kenapa harus ada questionnaire ini. Cuma kan kemarin ini dapat tugas dari koordinator P5 di sini. Nah, mungkin penerapan nilai dan peran guru penggeraknya mau tak di program ini sih. Jadi Bu Dwi kepilih jadi koordinator P5. Gaya hidup berkelanjutan. Di sini temanya hidup sehat tanpa sampah. Temanya. Untuk yang program pertama. Program itu belum tentu program, cuma udah ditunjuk koordinator. Tema besarnya lah ya. Jadi paling siswa diwajibin bawa bekal, wadah bekal sama Kayak tumbler gitu ya. Iya. Oh, keren banget. Nah, terus udah cukup itu aja ya. Nah, selanjutnya saya akan ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, ini PSE ya baru. Nah, sebelum saya ke situ lebih lanjut lagi, boleh saya bertanya sama Bu Dwi, menurut Bu Dwi, PSE itu apa sih, pembelajaran secara emosional, setelah belajar modul kemarin ya? Kalau pemahaman Bu Dwi deh, apa menurut Bu Dwi PSE itu apa? Garis besarnya itu kontrol diri sih. Kayak harus bisa mengontrol diri terhadap murid, suasana, teman. Mengontrol diri dengan lingkungan berarti ya, termasuk syukurnya ada kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik atau murid. Jadi kita bisa mengontrol diri kita secara sosial emosional. Terus yang kan di modul 2.2 ya, yang dipelajari di modul tersebut itu ada 5 komponen itu ya. Bu Dwi ingat nggak kira-kira? Coba boleh lihat dulu. Ada persiapan diri, manajemen diri ya, sebenarnya itu. Kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang tanggung jawab. Jadi 5 ini yang menjadi aspek kompetensi sosial dan emosional. Bagus banget ya 5 aspeknya tadi. Terus apakah Ibu sudah merencanakan PSE atau pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Ibu? RPT-nya udah ada. Ya, coba boleh saya lihat. Dan buku ini termasuk yang apa ya? Kalau mengerjakan tugas bagus. Kita lihat dari sini ya, dari depan. Oh, udah lengkap banget. Ini yang PSE-nya udah tadi ya. Tadi ada yang coba boleh tunjuk nggak bagian awal pengelolaan diri. Jadi saya ini contoh dulu. Berarti kalau pengelolaan diri itu dia udah tahu kewajiban dia apa ya. Terus apa lagi? Ada lagi nggak selain pengelolaan diri? Ini juga. Kalau teknik stop apa itu? Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, siswa itu diharapkan untuk meninggalkan pikiran-pikiran di luar dari ini ice breaking ya kan? Kalau masuk ke 5 komponennya apa kira-kira? Dia nggak masuk ke pengembangan pengelolaan diri juga, karena buat tenangan diri. Berarti kalau misalnya ini setiap aktivitas ada, masukin aja Bu Dwi. Kalau memang dia masuk, masukin aja setiap. Kan ada yang kadang-kadang nggak kalau misalnya kayak dibagi kelompok kan sudah pasti yang relasi ya. Nah berarti kalau misalnya pun kira-kira Bu Dwi bisa hubungkan dengan setiap aktivitas ini, bisa Ibu isi semua aja. Kan ini masih belum ajak ya, walaupun sudah diupload, tapi kan nanti kita untuk yang PI 4 ini dijadikan RPT-nya diferensiasi, PSI ini udah masuk sama budaya positif. Tapi ini saya lihat udah bagus, udah lengkap banget, tinggal dimasukkan lagi. Kalau misalnya nih, dalam guru memberikan bantuan kepada siswa dalam kelompok, tulis aja relasi, walaupun Bu Dwi udah tahu, tapi tulis aja per item. Itu message juga sama CGP sebelumnya terkait ini. Tapi ini kayaknya Bu Dwi udah paham ya. Dan ini lengkap banget guys.
Terus jika sudah, seperti apa sudah saya lihat. Apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu ampuh? Harapannya memberi kenyamanan murid dan menjadi sumber solusi masalah yang akan dihadapi murid, walaupun dari dalam pembelajaran maupun dari luar pembelajaran. Saya buat keyword-keywordnya aja ya. Apa harapan Ibu sudah. Sekarang kalau yang mau Ibu sampaikan unek-uneknya terkait PSE atau KSE ada nggak? Kalau cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang merasa mau disampaikan refleksi tentang PSE, ada tidak? Cukup sih karena emang belum mengetahui karakter anak di sini. Cuma itu aja ya. Mungkin nanti yang kedepannya PSE itu kan dari awal pembelajaran. Terus nanti kalau ada masalah-masalah apa, mungkin flashback ke restitusi lagi. Biasanya kan kalau tingkat SMP itu kan kebanyakan di permasalahan bukan ke sosial emosionalnya saja gitu. Karena termasuk remaja itu yang awal di bawah 18 tahun itu termasuk yang rada susah ya. Mungkin kalau Bu Dwi saya lihat kalau dari PSI-nya sudah bagus, tinggal tadi tambah-tambahin aja yang tadi lebih detail lagi, karena biar nanti dibacanya lebih enak besokan. Dan saya lihat ini udah lengkap banget, bagus. Jadi itu ya, jadi mungkin karena ini pas banget momennya, pas mau PSE, mau pendampingan individu 4, pas ajaran baru, jadi sekali yang menarik ya Bu Dwi ya. Nah, itu saja terkait rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya kita akan ke pelaksanaan tahapan Bagja. Saya boleh lihat ininya, Bagjanya. Ini sebenarnya sudah didiskusikan pada waktu diskusi visi prakasa perubahan ya. Sekarang apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Sudah ya. Kalau kemarin pada waktu Lokakarya 2 kan sudah didiskusikan sama teman dulunya ya. Masih ingat nggak masukan apa dari teman pada waktu Lokakarya 2 itu? Intinya kalau membuat visi sekolah itu harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan sekolah dan harus berpusat pada siswa. Harus sesuai kondisi dan student center ya. Lingkungan dan kodrat siswa. Terus menurut Bu Dwi Bagja itu apa sih? Singkatan dari apa sih Bagja itu? Bagja buat pertanyaan, terus ambil pelajaran, terus tinggali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Terus setelah Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Sudah belum? Misalnya pas kemarin bikin diskusi itu udah terjadi Bagja. Nah, sebelum saya tanya ke sini, Bagjanya Bu Dwi ini menurut Bu Dwi udah sampai di B-nya udah ya, A-nya udah, D-nya udah, berarti tinggal J-nya ini ya. Nah terus kalau tadi saya kaitkan dengan pertanyaan sekarang, setelah Ibu melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak? Sudah belum yang Ibu inginkan? Sudah, karena emang visinya ini kan menjadikan murid berkarakter profil Pancasila. Jadi terus apakah tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi? Menurut dari Bu Dwi lakukan kan baru di BAG kan ya, baru di BAG. Tapi menurut Bu Dwi kira-kira ke depannya tantangan apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi atau sedang terjadi? Mungkin itu cara memberi pemahaman kepada masyarakat dan orang tua terhadap dalam bentuk kenapa ada? Karena kan sekarang banyak mungkin di lingkungan ini masih belum mengenal kurikulum kita. Nah, jadi mungkin masih miskonsepsi ya. Satu kayak gitu. Yang kedua pasti ada pra kontra kenapa kurikulum berubah-ubah terus gitu. Jadi miskonsepsi dipakai, terus pro dan kontra perubahan kurikulum terus menerus ya. Jadi menurut Bu Dwi
itu ya, ke tantangannya. Terus yang terakhir, apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Tadi kan tantangannya. Nah, kalau sekarang kira-kira menurut Bu Dwi, apa yang bisa Bu Dwi lakukan dengan tantangan tersebut tadi? Karena masyarakat masih miskonsepsi, terus kurikulum berubah-ubah. Jadi yang bisa Bu Dwi lakukan apa? Konsisten terhadap apa yang mau dicapai gitu sih. Konsisten terhadap apa yang ingin dicapai ya. Langkah konkretnya seperti apa? Selalu terus menerus memberi pemahaman dan menjelaskan tentang visi prakarsa perubahan yang saya kepada ketika misalnya ada yang pro dan kontra ya. Visi yang sudah dibuat. Oke. Dan mungkin pembuktian kali ya yang tadi Bu Dwi bilang, aksi nyata lah kalau bahasa istilah calon guru penggeraknya, bahwasanya kalau nanti udah kelihatan nih, nah hasil endingnya Bu Dwi udah dapat belum bagian J sama A itu mau ngapain nanti di kelas atau di sekolah ini? Udah ada belum rencana? Kan kalau temen Bu Dwi dalam satu grup itu Pak Ari kelas literasi ya, terus Bu ini kemarin kok apa namanya masih tentang visi Bu Yuli. Jadi kalau buat jabarkan rencana di sini tindakannya yaitu membuat capaian yang real atau realistis, terus melakukan kolaborasi, mengintensifkan mengintensifkan komunikasi antar warga sekolah dan melakukan evaluasi. Ini jabarkan rencananya ya. Nah, kalau yang atur eksekusinya melibatkan warga sekolah dalam menyusun program kerja dan kepanitiaan, berkolaborasi, menyusun jadwal monitoring dan evaluasi bulanan, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang mampu mewujudkan bibit unggul dalam prestasi berkarakter dan wawasan global. Mungkin ini nanti lama-lama kita spesifikin ya dalam bentuk apa ini. Itu PR dulu nggak apa-apa. Jangan mungkin ini maksudnya ke pembahasan sesekali dua kali di kombel di kelompok belajar. Komunitas belajar. Boleh. Nanti saya mau melihat aksi nyatanya seperti apa Bang, jadi J sama A-nya. Saya yakin dulu bisa. Kan ini belum dipaksa untuk sekarang ya, tapi sambil apa ya. Terus apa bikin gebrakan apa, kasih nama-nama tertentu ya bisa nanti. Kan kalau mereka ngambil literasi udah pasti apa ya. Kalau ini menurut Bu Dwi ini kira-kira apa yang bisa eye catching, ear catching, di mata terlihat menarik gitu ya. Menarik apa ya? Itu kreativitas CGV-nya. Oke. Ada yang mau ini lagi diceritakan atau dibahas terkait unek-unek terkait Bagja, ada tidak? Cukup udah mulai paham ya, saya paham sebelumnya udah paham banget. Nah sekarang mungkin ini yang terakhir, penutup ya, apa hal paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Menurut Ibu apa? Kira-kira setelah kita melakukan PI ketiga ini, kira-kira yang menarik apa menurut Ibu? Lebih memahami PSE itu tadi. Oke, terus momennya itu pas mau ajaran baru, jadi PSE-nya mungkin ke ekskul, pemilihan ekskul, jadi banyak PSE yang harus diterapkan. Jadi bisa diterapin ya. Jadi setelah ketemu ini ada yang tercerahkan kan. Terus apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendamping di kegiatan pendampingan berikutnya? Ini maksudnya masukan buat saya. Ada nggak yang harus diperbaiki dari saya? Sudah bagus. Masukannya nggak ada. Masa sih nggak ada. Misalnya selalu mendengarkan keluhan CGP-nya gitu dan memberi solusi. Iya, harus. Tapi saya tuh gimana ya? Saya kadang-kadang minder dengan para CGP karena CGP saya hebat-hebat. Jadi saya ini ngerasa kadang saya harus banyak belajar. Kadang datang aja saya mendengarkan dari guru yang seperti ini, kelebihannya begini, Pak Ari, terus Bu Yuli, Bu Rida, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi banyakkan kelebihannya. Jadi saya kayak ngerasa klik banget sama kalian, kayak keluarga kan kita. Jadi saya ngerasanya udah mereka ini udah 8, nggak ada yang 7 lah, tinggal mau nambahin 9, bisa 9,5 gitu, alhamdulillah. Terus saya tadi ya masih saya ulangi lagi bahwa saya mengapresiasi banget ke Bu Dwi dari awal
mungkin buat sebagian orang konten Canva yang kita buat dari aplikasi Canva itu biasa ya, tapi sebenarnya kalau buat saya orang-orang yang bisa kreativitasnya di situ itu bagus banget gitu loh, karena dari Canva itu kita bisa bikin kartu ucapan, kita bisa bikin video, banyak hal gitu dengan template-template. Jadi Bu Dwi benar-benar memanfaatkan itu gitu loh. Saya senangnya ya itu, nanti kan bisa jadi terinspirasi menjadi bahan ajar dari sini, terus nanti ngajarnya di kelas seperti ini gitu. Nah mungkin public speakingnya juga udah mulai baik gitu loh, walaupun masih malu-malu. Saya dengar kalian pada waktu ruang kolaborasi sama elaborasi pemahaman sudah percaya diri gitu loh. Jadi saya senang banget, mengapresiasi banget Bu Dwi tepat waktu semuanya. Insya Allah berkah dan barokah buat Bu Dwi ya. Terima kasih gitu buat hari ini. Selanjutnya, sebelum kita akan melaksanakan pendampingan individu 4 di bulan depan, di bulan Agustus, tugas yang harus disiapkan oleh CGP adalah RPP. Nah, RPP-nya itu harus ada unsur diferensiasi, terus KSE atau kompetensi sosial emosional, budaya positif. Mungkin kalau budaya positif tinggal tambahin aja kan bagian mana budaya positifnya. Mungkin kayaknya ini ribet ya, maksudnya harus lengkap banget, tapi ketika kita udah punya itu jadi treasure, harta karun kita. Ini punya saya udah lengkap, ada diferensiasinya, ada KSE, ada budaya positif, dan saya positif mungkin 5S itu ya, yang mana yang kira-kira bisa dimasukin di RPP yang tadi. Terus RPP yang telah disusun CGP dikirimkan kepada PP saya sendiri untuk diberikan umpan balik, kemudian diserahkan kembali ke CGP. Nanti saya kasih feedback gitu loh. Kira kalau udah bagus, ya paling saya mencari memberikan komentarnya mungkin di kalimatnya, mekanisme penulisannya gitu. Terus penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP itu akan dilaksanakan 2 jam pelajaran. Jadi saya nanti melihat Bu Dwi mengajar, beraksi di kelas. Nanti jadwalnya kita sepakati di bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan kita sehat ya. Terus terakhir nih, sebelum kita closing, ada nggak masukan untuk fasilitator ataupun instruktur ataupun saya yang misalnya perlu saya catat di jurnal komunikasi di LMS? Cukup sih, cuma konsisten dan sabar mendengarkan keluhan-keluhan. Iya, pasien kita kan kayaknya denger iya. Ya. Beliau kayaknya fokus banget ya kalau lagi namanya. Saya kemarin pas rukol terakhir, dia tanya mengenai pindah di mana, terus lingkungannya gimana gitu. Itu kan benar-benar cara dia untuk walaupun tidak bertemu secara dunia nyata ya, tapi dia mau memahami gitu loh. Terus kayak ngasih support, dia sabar aja. Nanti kan sabar itu pasti akan ada buah manis ya. Iya. Dan menurut saya kita ambil hal baik di sini, buang yang tidak baik. Maksudnya pasti Bu Dwi akan jadi sosok guru yang profesional banget gitu ya. Nah sebelum itu saya rasa cukup sekian. Saya mohon maaf lahir dan batin kepada Allah SWT. Semoga sukses, ketemu lagi di pendampingan individu keempat. Nah, assalamualaikum. Oke, terus sekarang Mbak Dwi tanda tangan. Itu tadi rangkaian pendampingan individu calon guru penggerak. Berikutnya beberapa sesi dokumentasi. Persiapan pendampingan dengan kepala sekolah, diskusi jurnal refleksi, diskusi penerapan pembelajaran PSI tentang prakarsa perubahan. Berikut dokumentasi proses akhir pendampingan individu ketiga calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 1 Bandar Negeri Semuung. Alhamdulillah rangkaian demi rangkaian berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk Anda.